Kalau kata saya sih lebih mendingan fokus ke buat COVID-19 ini tentang penanganannya sih daripada baliho-baliho begitu kan, daripada nggak jelas begitulah. Mendingan buat COVID aja biar cepet selesai aja deh. Harus cepat ya untuk proses ke 2024 itu, karena masyarakat Indonesia sendiri masih menghadapi pandemi COVID. Fokus dulu ke pandemi, setelah itu pikirkanlah yang 2024 itu. Baliho di jalan itu pelang-pelang gitu, sebenarnya bagi saya masyarakat sangat sedikit mengganggu. Karena di tahun ini kita kan pandemi ini kan belum berakhir. COVID ini juga dikatakan kategorinya sudah menurun atau tidaknya sebenarnya masih tinggi kan. Oke, jadi terlalu cepat menuju 2024 mengganggu, itulah ungkapan dari rakyat bawah. Bung Hanta, jadi gimana Anda lihat nih? Kelihatannya ada pesan yang memang diskoneksi ya, seperti kata Najib tadi dengan pemasangan baliho ini. Iya, memang secara etika ini patut dipermasalahkan karena situasinya sedang pandemi. Jadi kita mengharapkan elit politik tentu memiliki empati politik, empati ke masyarakat itu lebih tinggi ketimbang masyarakat biasa mestinya. Karena kan bagian dari partai politik itu kan mengagregasi, mengartikulasi kepentingan dan situasi masyarakat rakyat yang sedang diwakili. Jadi soal itu ya mungkin etika yang dipermasalahkan, perbincangan di media sosial, munculnya mencibir dan sebagainya. Yang kedua adalah soal waktu juga. Ini juga Pak Jokowi kan setengah perjalanan juga belum, baru 2 tahun, mau menginjak 2 tahun di bulan Oktober, masih 3 tahun lebih. Nah secara itu juga kurang tepat. Tapi yang paling penting menurut saya, Mas Budiman, adalah sejauh mana efektivitasnya ya dari yang dilakukan semacam ini. Kalau soal efektivitas, ini memang saya punya 3 jawaban sekaligus, tergantung perspektif memang. Satu, bisa dikatakan tidak efektif atau kurang efektif. Yang kedua, cukup efektif. Jawabannya yang ketiga, sangat efektif. Yang pertama, dalam perspektif politik elektoral, di bidang saya tentunya, politik elektoral ini tujuannya adalah bagaimana menyampaikan komunikasi kepada publik secara membentuk persepsi publik yang tepat, yang positif. Dalam politik elektoral itu ada hukum besi, dikenal atau popularitas. Yang kedua, lalu disukai atau likability. Setelah likability, yang ketiga adalah dipilih atau elektabilitas. Elektabilitas ini adalah jantungnya, tujuan akhir dari seorang politisi ketika melakukan komunikasi kepada publik. Nah, baliho-baliho ini, cara komunikasi konvensional ini saya hendak mengatakan, ini hanya efektif di level popularitas. Di level untuk mengenalkan. Secara elektabilitas saya kira itu bisa diuji dengan data dan realitas fakta, itu tidak akan efektif. Tetapi orang-orang seperti kaliber Mbak Puan Maharani dan sebagainya itu kan sudah sangat populer. Jadi kalau kemudian saya meragukan efektivitasnya dalam bentuk elektabilitas, misalnya untuk menandingi, mohon maaf saya harus mengatakan para gubernur di Pulau Jawa, itu agak sulit elektabilitasnya. Justru berpotensi munculnya kontraproduktif kalau tidak berhati-hati. Di mana kontraproduktifnya? Karena cibiran masyarakat, situasi yang tidak tepat, cek saja di monitoring pembicaraan di media sosial, terutama pemilih-pemilih muda, milenial, itu situasi yang tidak tepat. Kecuali masih mending kalau baliho-baliho itu isunya atau kalimat-kalimat yang muncul adalah lebih pada isu pandemi. Misalnya memberi contoh bagaimana menegakkan 5M, 3T, pakai masker, Mas Budiman, dan sebagainya. Itu masih mending. Tetapi kalau apalagi yang sudah vulgar, Mas Maman, ya, menyebut 2024 dalam situasi saat ini, menurut saya kontraproduktif. Dan itu saya menyaksikan, meragukan sekali, itu nanti hasil dari baliho-baliho ini akan menaikkan elektabilitas melampaui misalnya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau Ridwan Kamil dan sebagainya. Jadi agak kurang efektif. Tetapi ini jawabannya kurang efektif. Tapi ada yang cukup efektif, Mas Budiman. Kalau dalam perspektif yang lain itu adalah komunikasi elit. Komunikasi elit itu ada 2. Kalau pesan itu disampaikan kepada Pak Jokowi untuk melawan isu 3 periode. Kan cukup kuat itu, Pak Jokowi 3 periode. Nah, dengan munculnya warna kuning, Golkar, PDIP, itu kan pesan yang kuat, Demokrat, PKB menolak isu 3 periode dan paling tidak merusak resonansi orang-orang yang menyuarakan ini 3 periode. Yang kedua juga cukup efektif, terutama Pak Prof. Indrawan di PDIP ada kompetitor di internal katakanlah. Cara misalnya Mbak Puan, ini dalam perspektif netral ya saya kira, mengirimkan pesan bahwa PDIP itu akan mengusung Mbak Puan.
Jadi itu juga upaya untuk mengunci ruang gerak kompetitor manuver Ganjar Pranowo, katakanlah ini di PDIP ketimbang Mbak Puan. Jadi cukup efektif di internal untuk persaingan. Dan satu lagi yang sangat efektif, ini sebenarnya saya tambahkan saja, yaitu efektif untuk membantu rekan-rekan kita di usaha bisnis baliho, billboard, ekonomi kecil di situasi saat ini. Apalagi nanti sisanya bisa sebagian di perbicaraan media sosial, sisanya nanti baliho itu bisa menjadi untuk menutup UMKM, warung-warung pecel lele dan sebagainya. Itu sangat efektif. Baik, kembali Bung Najib. Tadi kan ada kalau suara-suara bawah itu kan artinya kan terlalu cepat ke 2024. Lalu ada yang mengatakan nggak pas secara timing di era pandemi dan juga kemudian mengotori. Anda sependapat dengan suara-suara rakyat biasa itu atau gimana? Saya cenderung sependapat, Mas. Jadi begini, ini politik baliho ini menurut saya juga karena berpolitik masih dalam paradigma lama ya, dalam bayangan saya. Paradigma lama. Paradigma lama dalam arti masih meyakini seperti tadi dibahas oleh Hanta ya, bahwa dengan menampilkan diri di baliho begitu itu akan kemudian membuat dirinya akan lebih terkenal dan kemudian lebih berpotensi untuk kemudian menarik simpati publik. Kira-kira kan begitu gampangannya ya, sederhananya. Padahal menurut saya itu sekarang politik sekarang sudah berubah banyak ya. Apalagi kalau kemudian salah satu segmen penting dalam Pilpres 2024 itu kan generasi milenial. Generasi milenial saya kira memiliki media yang lain. Mereka lebih akrab saya kira dengan media sosial. Lebih akrab. Betul. Jadi saya kira kalau tujuannya betul-betul ke mereka dalam artian menggarap segmen generasi milenial, kebetulan saya juga punya pusat studi kepemudaan di UGM, itu jelas-jelas sekali waktu mereka itu lebih banyak akan digunakan di situ. Dan cara yang paling efektif untuk menarik simpati atau popularitas di kalangan anak muda ya perbanyaklah tampilan tayangan di media sosial. Itu akan lebih kuat bagi mereka dibandingkan baliho-baliho itu. Sebaliknya justru saya akan melihat itu justru bisa berpotensi mengundang antipati seperti tadi Hanta mengatakan. Jadi saya kira dan itu saya rasakan, itu saya lihat mungkin lebih tepatnya. Kenapa antipati Najib? Karena jelas baliho itu tidak murah, Mas Budiaman. Tidak murah. Baliho itu tidak murah. Itu pemasangan baliho itu biayanya besar, kira-kira begitu ya, memakan biaya banyak dan itu tidak menunjukkan sensitivitas tadi yang saya katakan ya. Jadi menunjukkan tipisnya sensitivitas etik ya di masa pandemi. Jadi saya kira akan jauh lebih menarik jika mereka justru katakanlah ya jor-joran untuk kerja bakti untuk negeri di masa pandemi, misalnya begitu ya. Jadi melakukan aksi-aksi itu dan kemudian sangat meluas, partisipatif, misalnya ya warga disupport betul. Saya di Jogja misalnya mengikuti bagaimana teman-teman di sini kekurangan baju untuk sukarelawan misalnya begitu. Ya, lalu juga bagaimana mereka kesulitan konsumsi di tengah kerja yang tanpa biaya. Jadi sekarang ini saya melihat banyak sekali orang bekerja sebagai relawan tanpa dibayar. Dan mereka ini saya kira yang paling terlukai dengan politik baliho. Kalau yang saya rasakan ya, kalangan teman-teman ini gimana nih kok orang kok tidak punya sensitivitas terhadap situasi yang sangat berat seperti sekarang. Baik ke Prof. Hendrawan. Prof. Hendrawan, jadi tadi ada banyak kritik ya termasuk kepada balihonya Mbak Puan. Sebetulnya tidak sensitif dan lain. Tapi sebetulnya apa sih tujuannya itu? Apakah kata Bung Hanta tadi memang menutup kompetitor lain yang akan muncul atau seperti apa sebetulnya? Jadi begini, ini saya sampaikan fakta dulu Mas Bud. Siap. Jadi 65% baliho itu isinya pesan-pesan tentang pandemi. Jadi kuat iman, bangun imun, aman, amin, dan seterusnya. Kepak kebinekaan. Gelorakan sinergitas sosial, gotong royong berskala besar. Kemudian 30% itu karena inisiatif datang dari fraksi, itu kepak sayap kebinekaan. Nah ini akan jadi sequel, jadi cerita bersambung begitu. Jadi tidak boleh, diperingatkan kami tidak boleh membicarakan 2024. Karena bagi kami, baik posisi paslon itu adalah hak prerogatif ketua umum. Jadi itu sebabnya kami menyampaikan di situ kebanggaan kami kepada Ibu Puan Maharani sebagai ketua DPR. Nah, itu sebabnya kami heran kalau baliho-baliho yang mengajak disiplin sosial, ya, menjaga kebersamaan dan seterusnya, kemudian dianggap
kurang sensitif, itu artinya sudah segala sesuatu yang dibuat oleh partai politik dianggap sesuatu yang salah. Padahal kami katakan tadi, partai politik tidak hanya mengerjakan satu hal. Banyak ya? Banyak sekali kegiatan, di mana pasang baliho hanya salah satu dari sekian banyak kegiatan yang sudah dikerjakan. Oke. Tapi memang posisi Mbak Puan memang sebagai Ketua DPR ya, Prof. Hendrawan ya? Ketua DPR. Coba baca aja, kan kelihatan. Besar-besar begitu. Sebagai Ketua DPR, Ketua tidak DPR. memilih tokoh yang lain untuk tampil di baliho. Tidak, karena memang kami tadi mengekspresikan kebanggaan kami, ini perempuan pertama dalam sejarah Republik yang dalam 2 tahun DPR sudah menunjukkan kompetensi dan kapasitasnya menyelesaikan persoalan-persoalan besar, Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian pengesahan Perpu 1 sehingga pengatasan pandemi pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan lebih cepat. Oke, baik. Bung Maman, jadi kalau tadi tanggapan dari Bung Hanta dan Bung Najib ini nggak terlalu cepat ya menuju 2024 dan tidak sensitif karena masih pada pandemi? Mas, saya pikir terlalu cepatnya di mana? Karena ini kan bagian dari program yang kontinuitas saja. Oh, udah lama ya? Jadi saya rasa dari awal saya selalu bilang bahwa kita sepakat lah, nggak mungkin juga akhirnya gara-gara pasang billboard ini lalu tiba-tiba pasti seseorang jadi presiden atau pasti seseorang jadi wakil presiden atau jadi menteri atau apa. Jadi ingin saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah aktivitas program yang rutin. Yang lazim dilakukan oleh sebuah partai. Terlepas dari bahwa kita juga di partai melakukan aktivitas sosial terkait mengenai masalah pandemi ini. Jadi saya pikir kita sama-sama paham, kita sama-sama tahu. Nah nanti contoh sekarang gini, alhamdulillah lah dengan ada momentum kayak gini nanti Pak sosiolog kita nanti Pak dari UGM, mau Pak kita komunikasi, kita koordinasi, nanti saya minta nomor teleponnya, apa program-program, apapun kondisi yang dibutuhkan di daerah, nanti insya Allah kami dari Partai Golkar akan support. Karena bagi kami ini 2 hal yang berbeda. Pemasangan billboard adalah sebuah aktivitas yang rutin dilakukan oleh setiap partai, yang kebetulan juga ketua umum kami adalah Pak Erlangga Hartarto, ya tentunya dari bidang kami media dan penggalangan opini ya berkepentingan dan punya kewajiban untuk memasang billboard. Nah lalu kalau misalnya terkait penanganan pandemi, sampai detik hari ini alhamdulillah loh, Ketua Umum kami, Menko Perekonomian, di tangan beliau bersama-sama dengan pemerintah pusat, bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, bersama-sama dengan teman-teman partai yang ada di legislatif, kita hari ini mampu menjaga kenaikan perekonomian kita sampai 7%. Ya bahwa ini belum maksimal, kita tahu pasti ada indikator, tapi setidaknya kita sama-sama berusaha ke arah sana. Nah, jadi saya pikir aktivitas itu berjalan kok, nggak ada yang sama-sama juga teman-teman PDIP juga melakukan aktivitas itu semua. Jadi tidak ada yang berkurang, saya rasa bahwa ini berjalan sinergis saja, bukan sesuatu yang ini. Nah, kalau tadi merespon apa yang disampaikan oleh Mas Hanta, saya kebetulan ini juga sering banyak berkomunikasi dengan beliau. Kita sama kok, kita sepakat nggak mungkin seseorang itu bisa diukur hanya dengan ukuran billboardnya. Pada akhirnya masyarakat pasti akan melihat siapa sih yang paling terdepan, siapa yang berada pada lini terdepan untuk mengurusi bangsa ini, mengurusi masalah situasi negara yang pelik ini dengan di tengah kondisi pandemi ini. Jadi biarkan Mas, saya juga kita juga harus fair Mas kepada masyarakat kita. Ini pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Dan saya yakin masyarakat juga nanti bisa menilai kok. Karena toh juga pada akhirnya semua kembali lagi kepada masyarakat dan 2024 itulah nanti adalah deadline untuk menilai. Makanya di situ ditulis oleh kita Mas, kerja untuk Indonesia. Kerja untuk Indonesia 2024. Nah, 2024 itu kenapa 2024? Supaya kita sama-sama aware bahwa tahapan penilaian yang pada masyarakat ini 2024. Apakah nanti 2024 itu seperti apa rumusnya? Saya rasa politik ini dinamis. Dinamis ya? Politik ini nggak bisa dikatakan statis. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Kalau tadi saya ada satu mungkin yang saya berbeda. Karena kan masing-masing partai pasti punya preferensi dan ininya beda-beda. Kalau dari kami ditanya apakah ini ada agenda politik, ya namanya juga partai politik. Ya pasti kita semua punya agenda politik. Apa agenda politiknya? Bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan? Semua betul-betul bisa sejalan terhadap arah tujuan kita untuk mendorong peningkatan perbaikan bangsa ini ke depan yang lebih baik. Baik, Bung Maman. Saya kembali ke Bung Hanta. Bung Hanta, kalau ini politik baliho ini dianggap tidak efektif,
Tetapi kenapa ini kemudian tetap bermunculan ya? Bukan hanya Mbak Puan, ada Pak Airlangga, ya, ada Mas Agus Harimurti Yudhoyono, ada Muhaimin Iskandar. Kok seakan-akan semua muncul pada saat yang sama gitu. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja.